Di sepanjang kita hidup itu pasti ada ujian. Macam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir. Tadi kan gelisah, ustadznya benar jadi datang nggak ya gitu. Jam berapa kajiannya dimulai kan? Ya. Wal ju', mulai lapar. Ini ada snacknya nggak ya? Gitu. Wa naqsim minal amwal, harta mulai berkurang. Yang tadinya di atas tiba-tiba Allah arahkan supaya ada penyesuaian. Ada yang kena PHK, ada yang pindah kerja. Wal anfus, yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, itu koreksi sedikit di terjemahan. Di terjemahan diartikan buah-buahan. Saya agak kurang sepakat karena kalau cuma buah-buahan, tukang sayur nggak diuji. Ya, itu pakai balaghah bacanya, pakai kiasan. Maksudnya apa? Kalau nanam buah itu kan kita nanam benihnya dulu, dirawat tumbuh, jadi pohon, jadi buah, baru dipetik. Ada yang sudah kerja keras demikian, besok mau panen, malam diambil orang. Anda yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Anda yang usaha, hasilnya diambil orang. Itu semua bisa terjadi ya akhi, yang kita hadapi. Wabasyiris sabirin. Nah ini yang hebat, ini yang mau saya katakan, ini solusinya. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat menjalani ujian itu. Di jawaban pertama, temanya, jika ujian itu datang, jawab oleh Quran, bersabarlah. Belum selesai ini, pemahamannya begini. Kalau Nabi berikan berita gembira pada kita, kitanya gembira nggak? Saya ulang ya. Kalau Nabi ngasih kabar gembira ke kita, kitanya gembira nggak? Yakin? Baik. Kalau gembira, berarti nggak boleh ada keluhan. Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Bapak naik pangkat. Ya, kok kenapa mesti saya? Bapak dapat uang 1 miliar. Aduh, kenapa harus sekarang? Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Nggak ada meratap, nggak ada marah-marah. Kan gembira, masa gembira marah? Jadi ada orang hebat, dapat ujian malah gembira. Itu gimana cara memahaminya tuh? Diuji malah gembira. Normalnya dalam tanda petik yang belum paham ilmu, diuji itu biasanya sedih. Biasanya berusaha untuk nunggu waktu, kapan semua ini akan selesai. Kenapa mesti saya ya Allah? Ya memang kamu. Ini beda, ini ada ilmunya. Kok bisa diuji tapi malah gembira? Terima kasih ya Allah, menitipkan ujiannya kepada saya bukan pada yang lain. Nah ilmunya seperti apa? Kita teruskan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ketika menyampaikan konsep ujian pakai kum, tuh penting sampai diingatkan, wung ya, hati-hati nih, perhatikan. Kalau di luar sudah pakai serino belum fokus juga dengan cara apa lagi tuh? Fokus. Ketika objeknya kemudian dihadirkan, siapa orang-orang yang bisa sabar itu? Lihat, walanabluwannakum, kum. Kita semua dikhitab nih, nggak ada satupun. Tapi ketika dimasukkan pada golongan orang hebat yang bisa senang menghadapi ujian, dibentuk lagi komunitas yang baru, orang-orang khusus, bukan orang biasa. Biasanya orang sedih, yang ini malah senang. Siapa orang ini? Ditawarkan oleh Allah, Anda mau masuk gak pada golongan itu? Maka dirubah kalimatnya menjadi alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ini isim mausul, konjungsi, bentuknya jama. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, lintas gelar sosial. Jadi kita diajak oleh Allah. Ya, jadi nggak terbatas pada kiai saja. Kiai nggak tahu ilmunya sedih juga. Bukan terbatas pada ustadz saja, tidak. Kita semua ditawarkan, mau nggak punya gaya hidup yang menghadapi apapun senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Bukan hatinya aja, pikirannya senang, fisiknya senang, gitu, semua nyaman. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Orang-orang hebat ini terbuka tawarannya ialah orang yang idza asabathum. Idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'.
Idh ketemu mudhari, maknanya madhi. Idza ketemu past tense, maknanya present. Continuous future. Ya. Idza asabathum, apabila mereka menghadapi ujian yang sedang ada di hadapannya. Diuji, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, berkata. Jadi boleh katakan pada hati kita. Keluarkan kalimatnya. Kita punya ayatnya, katakan pada hati kita. Pertama, nanti saya detilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Idza asabathum musibah. Tadi satu sudah saya urai, kalau hidup pasti diuji, maka bersabarlah. Yang kedua, ujian itu ternyata semua yang kita alami itu sifatnya ujian. Jadi Anda jangan batasi yang kita alami jadi ujian itu yang kita pandang jelek saja. Tidak. Tidak. Semua ini ujian. Ini saya ketemu Anda, ini ujian saya nih. Ini semua yang kita alami ujian. Musibah itu dari kata asaba yusibu, yang kita alami, yang menimpa kita. Setiap yang kita alami itu musibah, bentuknya dua. Ada musibah suka, caranya syukur. Ada musibah duka, caranya sabar.